Gini, pelatih dikontrak 2 tahun, gagal di sini terus dipotong. Pelatih yang bagus baru menang lawan Arab Saudi diganti gitu. Padahal kontraknya masih panjang gitu. Kenapa? Karena ada masukan-masukan dan kejelekan PSSI dari dulu, dari saya pertama jadi wartawan tahun 79 ya, kupingnya terlalu tipis. Sehingga apalagi sekarang nih netizen ini lebih dalam daripada wartawan. Betul. Kalau saya dulu wartawan di lapangan, ya sekarang nggak ada tuh wartawan di lapangan, nggak kelihatan. Yang kelihatan netizen menjadi pengawas yang luar biasa. Ya, nah sebagai pengawas dia berhak ngomong apa aja, tapi PSSI harus bisa punya sikap. Ya punya sikap, bisa memilah ini kita lanjutkan apa enggak. Ini seperti itu gitu. Jangan masukan-masukan, contoh yang paling konkret gini. Tahun 1986 kalau salah, Garuda 1 lah, Garuda 1 85 Garuda 1 diproyeksikan untuk ke Olimpiade. Jadi tahun 84 dibentuk, Barbatana datang, kemudian diganti Edi Sofyan sebagai pelatih, dipersiapkan untuk ke Olimpiade. Tetapi dalam perjalanannya kan tim ini beruji coba segala macam, termasuk SEA Games. Jadi mayoritas pemain nasional tahun 85 di SEA Games Bangkok itu adalah pemain Garuda. Kita kalah kalau nggak salah 7-1 dari Thailand. Kekalahan itu membuat wartawan yang kritis melakukan penetrasi yang dalam. Pak Cardono nggak tahan, lalu tim dibubarkan. Artinya kalau dengan John Hartman ini, Bung Nik, target terdekat yang sedang diupayakan oleh timnas Indonesia apa, Bung Nik, yang akan menjadi indikator penilaian? Bulan Maret itu ada FIFA Series di Indonesia. Nah, menurut saya jangan itu jadi ukuran gitu loh. Orang belum lama loh. Ya kan kayak Patrick Kluivert ini waktu melawan Australia yang kita kalah 4-1 itu cuma 2 hari pemain ngumpulnya. Kan ada pemain yang waktu di klub dia dimainkan posisinya apa, kemudian tim nasional posisinya apa. Dan ini yang membutuhkan pendalaman si pemain untuk posisinya. Kemudian chemistry-nya juga kan belum ketemu gitu. Itu juga yang jadi persoalan. Jadi persoalan pokok di kita adalah sabar nggak kita gitu. Tapi waktu adaptasi bagi seorang pelatih baru ini baiknya juga seperti apa, Bung Nik? Jangan sampai juga kan tanpa target ya. Karena pelatih baru kalau target kan gini, targetnya adalah Piala Dunia 2030. Itu jelas targetnya. Nah, menuju ke sana mau gagal mau apa, boleh dikritik tuh boleh. Dan apalagi sekarang netizen tajam-tajam kritik, nggak apa-apa. Itu sah gitu. Netizen tuh sebagai pengawas, karena netizen ini yang mereka supporter loh. Mereka yang bayar tiket untuk beli, nggak dibayarin kan. Kalau zaman dulu kan ada tuh gubernur yang bayarin. Di balik kabar bahwa John Hartman lebih memilih timnas Indonesia, ternyata tersimpan cerita lain. Bukan sekedar soal visi, bukan hanya mimpi Piala Dunia, tapi juga perang penawaran yang tak main-main. Honduras datang lebih dulu. Tawaran mereka jelas dan menggiurkan. $50.000 Amerika Serikat per bulan, setara 835 juta rupiah. Namun Hartman berkata tidak. Artinya, Indonesia diyakini siap menggelontorkan dana di atas itu. Angka-angka ini memang belum diumumkan secara resmi, tapi pesan yang ditangkap publik sudah sangat jelas. PSSI tak sedang mencoba-coba. Ini bukan proyek murah, ini investasi. Breaking news guys. Sepertinya hanya STY lah yang benar-benar tulus melatih timnas Indonesia. Gili. Berdasarkan informasi dari media Swiss bahwa PSSI salah memilih John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia karena pasalnya dinilai sama dengan Patrick Kluivert. Gosip digosok makin sip yang menyatakan bahwa John Hartman memilih melatih timnas Indonesia karena gaji yang besar. Ya, kita nggak bisa pungkiri ya bahwa
yang paling benar-benar tulus melatih timnas Indonesia tanpa memikirkan gaji adalah Sintayong. John Hartman sendiri mempunyai track record yang cukup bagus ya dengan Kanada. Namun, media Swiss tersebut memprediksi John Hartman akan terkendala masalah bahasa dan budaya yang mungkin akan menyulitkan John Hartman untuk beradaptasi dengan skuad Garuda. Menurut mereka, Herman bukanlah sosok yang bisa memberikan sentuhan akhir yang dibutuhkan skuad Garuda yang sebenarnya sudah selangkah lagi memenuhi target tersebut. Please ya, yang bikin kontrak, yang mereview kontrak nih ya dengan John Hartman ya, tolong direview ya, direview dengan sebaik mungkin. Mungkin bisa ditambahkan klausul apabila John Hartman tidak memenuhi target yang ditentukan dan kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama, PSSI tidak diwajibkan untuk membayar sisa gajinya. Akhirnya resmi Sintayong tidak akan melatih timnas kembali. Namun demikian, hanya STY lah yang benar-benar ikhlas dan serius untuk memajukan sepak bola Indonesia. Gila. Tinggal menghitung hari, John Hartman akan diumumkan segera oleh PSSI. Namun ada informasi negatif yang dikutip dari media Honduras yang menyatakan bahwa John Hartman mempertimbangkan tawaran menjadi pelatih timnas Indonesia karena tergiur gaji yang ditawarkan oleh PSSI. Sebelumnya timnas Indonesia bukan satu-satunya tim yang berniat mendatangkan pelatih asal Inggris tersebut. Timnas Honduras juga bersikeras bisa mendatangkan John Hartman karena pengalaman yang mentereng bersama dengan Kanada. Namun belakangan terungkap bahwa tawaran yang diberikan oleh Honduras untuk John Hartman tidak semenggiurkan PSSI. Jadi mau apapun yang didasari oleh uang dan ketidakikhlasan dalam bekerja, mungkin akhirnya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Namun kita tidak bisa menilai atau menjudge orang sedini mungkin. Kita harus berpikir positif. Semoga John Hartman bersama timnas Indonesia bisa menggapai target yang ditentukan oleh federasi. John Hartman sebagai calon pelatih tim nasional kita sekarang diperhadapkan dengan agenda yang boleh saya bilang di 2026 ini padat. Selain timnas kita akan menghadapi FIFA Series pada bulan Maret nanti, juga harus bisa bersiap untuk ikut di Asian Cup atau Piala AFF pada bulan Juli sampai Agustus. Dan satu lagi muncul ya, ini sesuatu yang baru di Asia, namanya Nations League. Sama seperti meniru apa yang dilakukan di UEFA, Nations League di Eropa, dan sekarang akan dikembangkan di Asia. Ini ide juga yang sudah dilakukan oleh AFC dan itu sudah terkonfirmasi oleh Sekjen AFC, Dato Sri Winsor, yang juga mengatakan bahwa pada 2026 itu pasti akan bergulir Nations League untuk kawasan Asia. Kita juga harus bisa bersiap untuk di bulan Januari 2027 ada Piala Asia. Kita sudah langsung lolos di Piala Asia setelah mendapatkan prestasi yang oke di pra-Piala Dunia. Kita bisa lolos sampai ke putaran ketiga dan itu menjadi jaminan untuk bisa langsung lolos tidak melalui kualifikasi. Nah, di sini akan dituntut, saya pikir, bagaimana kejelian dari seorang pelatih tim nasional kita untuk bisa membawa timnas kita itu terbang tinggi. John Hartman tentunya jika sudah diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum, maka dia harus lebih banyak di Indonesia dan dia fokus untuk membenahi tim nasional kita, termasuk bagaimana menaikkan peringkat FIFA kita untuk bisa menembus masuk ke 100 besar sesuai dengan target dari PSSI. Natal tahun lalu, Patrick Kluivert diangkat menjadi pelatih timnas. Kita tunggu Natal tahun ini ya. Kita tunggu Natal siapa tahun yang diwawancara ini? Sebentar akan lagi seperti nih. apa dan siapa kira-kira sosok. Tapi yang jelas kita nggak akan lari kemana-mana. Kita akan membahas tentang kaleidoskop atau perjalanan timnas kita sepanjang tahun 2025. Penuh warna. Setuju kan? Ya, 2025. Pas 2025 setahun ini, Mat. Oh iya. Iya kan? Segala macam dinamika sepak bola timnas kita itu naik turun, kadang ada naiknya, ekspektasi tinggi, euforia begitu besar, tapi tiba-tiba juga ada turunnya. Dan itulah yang menyebabkan Natal tahun lalu Patrick Kluivert diangkat menjadi pelatih timnas. Kita tunggu Natal tahun ini ya. Kita tunggu Natal Siapa tahun yang diwawancara ini? Sebentar akan lagi seperti nih. apa dan siapa kira-kira sosoknya. Tapi sebelum itu, menurut kalian pencapaian timnas kita kemarin, apa yang membuat kalian paling happy ngelihatnya?
di sepanjang tahun 2025? Masuk putaran 4 sih udah bagus banget. Masuk putaran 4. Ya. U23 yang Piala Asia itu 2000 berapa ya? 2002 tahun lalu itu kan. 2000 yang ke 2024 ya? kualifikasi Olimpiade kan. Yang Iya, lolos itu ya? 2024 ya? Iya. Oh iya. Bukan berarti. Iya, yes, apa? itu round 4. Round 4. Iya. Masuk round 4. Yang paling menyakitkan buat kalian? Lawan Saudi sih gue. Lawan Saudi ya? Pertandingan itu ya, Coach ya? Yang di putaran Yang 4 round berarti? 4, yang round 4. Round 4. Iya. Lu, Mat? Kalau saya lawan Australia. Lawan Australia. Ya, karena itu mempengaruhi itu. Kita akan bisa lolos langsung atau enggak kan? Oh, jadi round 3-nya malah ya? Iya, di round 3 itu. Jadi habis itu kan langsung kita persiapan buat round 4 karena Betul. kita hampir sulit tuh, hampir udah nggak bisa masuk. Jadi tinggal jaga peluang.